Ya, kita sampai ke video yang ketiga. Berelasinya belum ketahuan ya, sudut berelasi itu di mana sih gitu relasinya. Nah, kita akan lihat berelasinya sebelah mana. Ya, untuk awalan tetap tuliskan di kotretannya 0, 90, 180, 270. Kemudian ini sebagai kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sudut berelasi. Nah, sudut berelasi di sini, jadi kita gunakan bantuan. Di sini yang akan Ibu jelaskan adalah menggunakan bantuan untuk garis yang horizontal ya. Jadi kita gunakan bantuan negatif atau 360 dikurangi atau 180 tambah atau kurang. Jadi tergantung pada yang akan kita cari. Nah, di sini misalkan untuk daerah ke sebelah sini kita gunakan 180 negatif atau 180 kurang. Kalau yang ke bagian kanannya, maka kita gunakan 180 derajat lebih atau ditambah ya. Jadi ini yang akan kita gunakan. Kemudian untuk daerah sini berarti yang kita gunakan adalah 360 derajat dikurangi alfa. Ini clue-cluenya. Misalkan contohnya kita akan mencari nilai dari sin 150 derajat. 150 derajat itu kan tidak ada di sudut 0, 30, 60, 45, 90 nggak ada ya. Maka di sini kita gunakan bantuan dari 180 derajat. Nah, si 150 itu sama dengan 180 diapain sih? 150 ada di kuadran berapa? Kuadran 2 ya, antara 90 sampai dengan 180. Kemudian jangan lupa tulisin all, sin, tan, cos. Nah, sin di kuadran 2 positif, maka aman. Kenapa dibilang aman? Karena kalau positif itu nggak masalah. Yang masalah itu ketika negatif dan kita lupa memberikan tanda negatif. Kita lanjutkan. 180. Berarti di sini ya, sisa 150-nya. 150 itu sama dengan 180 diapain? Dikurangi apa ditambah? Karena dia di kuadran 2 berarti dikurangi. Maka ini min berapa biar jadi 150? Min 30. Nah, ini akan sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 berapa? Di tabel masih ingat? Dia nilainya adalah setengah. Maka ini jawabannya. Oke, contoh yang kedua, cos 300. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai di soal yang pertama ya. Contoh soal yang pertama, sin 150 sama dengan berapa? Oke, di sini Ibu sudah buatkan dulu kartesiusnya, karena kalau tulis tangan kartesiusnya suka nggak pas. Agak susah ternyata membuat 90 derajat ya menggunakan pen. Nah, yang pertama kita tulis kembali soalnya sin 150 derajat. Lalu kalian analisa 150 itu berada di kuadran berapa? Ya, 150 ada di kuadran 2 ya. Karena berada di kuadran 2, di sini all, sin, tan, cos. Di kuadran 2 adalah sin yang positif. Artinya aman bahwa nanti jawaban kita pasti positif. Boleh di sini tandai berada di kuadran 2 dan dia positif. Lalu sekarang kita tinggal cari relasinya. Sin 150 derajat itu kan kuadran 2 ya. Berarti dia relasinya adalah 180 dikurangi. Oke, kita tulis sin 180 dikurangi. Kurang berapa?
Kalau bingung ini kurang berapa, kita cukup dikurangi aja 180 dikurangi 150. Berapa? 30 ya? Oke. Nah, kalau ragu, balikan lagi. 180 kurang 30 berapa? Oh iya betul, 150. Kembali ke soal. Nah, sekarang sudah membuat relasinya, maka di sini kita sudah tahu bahwa bertemannya dengan si 30 ya. Bertemannya dengan 30. Maka ini bisa kita tuliskan sama dengan pulpennya belum kembali. Sama dengan sin 30 derajat. Sin 30 itu berapa? Sin 30 di tabel itu adalah setengah. Maka selesai sampai di sini. Itu langkah-langkahnya. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Nomor 2, cos 210. Ya, Ibu kembali tuliskan ini 0, kemudian 90, 180, 270. Nah, kita tulis soalnya cos 210 berada di kuadran berapa? 210. Oke, dia berada di kuadran 3. Tulis ulang all sin tan cos. Hati-hati ya, bukan all sin cos tan, tapi all sin tan cos. Di kuadran 3 itu adalah miliknya si tan. Artinya nanti jawaban kita pasti negatif. Sehingga kita tuliskan di sini min cos. Cos berapa? 210 dari kuadran 3. Berarti dia relasinya adalah 180 ditambah sesuatu. Bingung sesuatunya berapa? Ya, tinggal yang besar dikurangi yang kecil. 210 dikurangi 180 berapa? 30 ya. Oke, maka ini sama dengan negatif cos 30. Negatif cos 30 itu berapa? Ya, buka kembali tabelnya, dia adalah setengah akar 3. Jadi nilai dari cos 210 adalah negatif setengah akar 3. Nanti kalau pas ulangan, atuh Bu, setengahnya ketinggalan, nggak bisa ya, tiada maaf bagimu kalau setengahnya ketinggalan ya salah weh. Oke? Ya. Ya, mudah-mudahan sudah semakin paham. Kita ke soal nomor 3. Di sini ada soalnya tentang tan 300. Oke, kita tulis lagi. Tan 300 derajat berada di kuadran berapa? Ya, seperti biasa tulis dulu deh. 300 di sini ya, berada di kuadran 4. All sin tan cos. Tan di kuadran 4 negatif. Maka di sini kita tulisin dia ada di kuadran 4 dan kuadran 4 itu tangannya negatif. Jangan lupa tuliskan di sini min. Nah, kalau kuadran 4 bukan 180 min plus lagi ya, tapi 360 yang kita gunakan. Dikurangi berapa tuh? 360 dikurangi 330 ya. Maka di sini akan menjadi negatif tan 30. Tangan 30 berapa sih? Setengah akar 2, setengah akar 3, sepertiga akar 3. Jangan lupa negatifnya nggak boleh ketinggalan. Jadi hasil dari tan 300 itu adalah negatif sepertiga akar 3. Ingat lagi ya, bahwa nggak ada negatifnya di ulangan salah. Hati-hati. Makanya kenapa diperkenalkan kuadran, kemudian harus tahu all sin tan cos letaknya di mana, itu sangat berpengaruh. Satu, kalian harus tahu nilai trigonometrinya. Jadi kalau misalkan tabel yang
pertemuan sebelumnya lupa, yang lempar-lempar itu setengah-setengah akar 0, 1, 2, 3, 4, ya udah nggak akan bisa. Tabelnya ingat, terus positif negatifnya lupa, tetap juga salah. Jadi tidak akan semua soal hasilnya positif. Pasti nanti di antara misalkan ulangan 10 soal nih, pasti akan ada yang negatif. Untuk apa? Untuk mengetahui kalian benar-benar paham nggak dengan posisi kuadran dan peletakan di soal yang diberikan. Ya, kita lanjutkan. Sin 225. Sin 225. Sin 225. Kuadran berapa nih? 0, 360, 90, 180, 270. Kita tandai dulu ya, 225 itu berada di kuadran sini ya, kuadran 3. Bagaimana nilai sin untuk kuadran 3? Ya, all sin, tan, cos. Jadi di kuadran 3 itu sinusnya negatif ya, negatif sin. 225 itu 180 lebih, berarti dia sin 180 ditambah. Tambah berapa ya? Oke, 225 dikurangi 180 itu 45. Maka di sini sama dengan negatif sin 45. Sin 45 berapa ya? Oke, setengah akar 2. Ingat, negatifnya harus selalu tertulis. Jadi di sini sin 225 derajat itu sama dengan negatif setengah akar 2. Bisa difahami ya?